Baik. Mengenai bagaimana kita tidak berpuas diri tadi, Bung Zainal. Ya. Ukurannya seperti apa? Apakah selama ini, misalnya saya dalam usia sekian tahun, saya sudah bisa ini, meskipun targetnya telah terlampaui. Misalnya usia 23 tahun, saya ingin menjadi kerja di kantoran, dan ternyata saya sudah tidak hanya bekerja saja, tapi sudah punya posisi tertentu di situ. Ya. Biasanya kalau orang sudah menentukan satu target tertentu dalam hidupnya yang dikaitkan dengan waktu, dan dia komit untuk mencapai tujuan itu, biasanya waktu itu sebelum waktu deadline dia sudah tercapai. Dalam satu buku yang ditulis oleh Profesor Johannes Surya, sangat baik bukunya gitu ya, judulnya Mestakung. Alam semesta itu mendukung ketika kita sudah punya satu tujuan dan kita berkomitmen untuk mencapai tujuan itu. Kalau kita pasang target 5 tahun, maka dalam 2-3 tahun itu bisa jadi akan tercapai. Kami di Institut Kemandirian itu seringkali dikondisikan itu akhirnya apa yang kita targetkan itu dalam waktu 6 bulan, 9 bulan tercapai, walaupun target yang awalnya ditetapkan adalah 1 tahun gitu. Karena komitmen yang ini, dan kemudian kita bisa mengatur waktu kerja masing-masing karyawan sehingga tujuan yang kita inginkan bersama-sama itu bisa tercapai. Tapi kadang-kadang memang kita berusaha, namun juga Tuhan kan juga yang menentukan. Ya. Kita seperti tadi Ajeng yang di Bandung ingin menjadi penata rias. Ya. Dia sudah berusaha sedemikian rupa, tapi ternyata agak sulit. Nah, ini menarik. Ketika manusia tidak bisa mencapai tujuan yang dia inginkan, maka yang dia salahkan adalah Tuhan, gitu. Ya. Atau jadi, bagaimana itu? Kalau menurut kami gitu ya, yang namanya takdir itu adalah kita memilih. Jadi dulu misalnya adalah apa yang kita dapatkan hari ini adalah hasil pilihan kita pada berbagai macam peristiwa di periode kehidupan sebelumnya. Misalnya, dulu kita memang bercita-cita jadi penata rambut, penata rias misalnya. Kemudian sekarang kenyataannya kita jadi guru. Pasti ada pilihan-pilihan yang dulu dia putuskan, yang kemudian membawa dia pada jalur jadi guru, bukan jalur jadi penata rias. Dan jangan salahkan Tuhan dalam hal ini, karena dia sudah memilih sesuatu yang salah. Dia memilih sesuatu yang salah sehingga tujuan yang dia capai juga salah gitu. Navigasi dia sudah salah. Kalau menurut saya, target yang namanya takdir itu karena pilihan kita. Jangan salahkan Tuhan, karena bagaimanapun Tuhan sudah memberikan segalanya dan dia memberikan otoritas pada kita untuk memilih. Karena Tuhan tidak serta-merta kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Tidak bisa. Kita yang memilih kok. Kita yang memilih. Cuma kadang-kadang begitu kita gagal mendapatkan sesuatu, kita selalu beralasan, saya sudah melakukan segalanya, tapi saya tidak dapat apa yang saya inginkan. Please, jangan salahkan Tuhan. Salahkan diri Anda dan bertanggung jawablah pada diri Anda sendiri. Atau kalau kasusnya Ajeng di Bandung ini, dia sekarang menjadi guru, sementara cita-citanya menjadi seorang penata rias. Bagaimana kalau dia berpendapat dari sisi positifnya, guru adalah pekerjaan mulia. Baik, saya nggak bisa menjadi penata rias, tapi saya punya pekerjaan yang ini juga mulia. Misalnya begitu, bagaimana? Itu berarti ada perubahan arah kan? Seperti misalnya saya kemarin dari Jakarta mau ke Makassar, tapi karena Makassar tidak memungkinkan untuk didarati, kami harus mampir dulu di Pontianak gitu ya. Tapi kalau memang dreamnya, tujuan hidupnya masih ingin jadi penata rias, setelah jadi guru dia bisa belajar kok jadi penata rias. Dia belajar sampai kemudian dia sampai pada tujuannya. Kalau targetnya memang belum bisa dicapai pada satu waktu, dia bisa mencapainya di waktu yang lain. Kecuali kalau dia sudah puas. Misalnya, saya sudah puas lah jadi guru. Jadi guru juga bukan pekerjaan yang hina. Jadi guru juga pekerjaan yang sangat mulia, bahkan dalam beberapa hal lebih mulia daripada penata rias. Kalau dia sudah puas dengan pencapaian itu, ya it's up to you gitu ya.
Terserah Anda, kalau Anda memang sudah merasa puas, ya nikmatilah kepuasan itu. Tapi kalau masih belum puas dan masih ingin jadi penata rias, lakukan itu. Capai tujuan itu dengan cara-cara yang berbeda. Belajar coba lagi barangkali begitu. Karena the winner never quit. Seorang pemenang tidak pernah keluar dari gelanggang. Dan orang yang selalu keluar dari gelanggang tidak pernah menang. Dia adalah pecundang. Ya, the quitter never win. Baik, Bung Jainal, waktu kita sudah habis. Kita masih punya satu waktu, tapi mungkin kita masih punya 1 menit lagi. Barangkali kesimpulan dari topik kita pagi hari ini apa untuk profesional muda? Iya, untuk profesional muda, saya sarankan tolong setiap hari dievaluasi. Kira-kira berapa banyak waktu yang sudah kita sia-siakan, berapa waktu yang kemudian kita kembalikan lagi pada yang memilikinya tanpa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi semakin hari mudah-mudahan kalau kita evaluasi, semakin hari akan semakin banyak waktu yang efektif yang bisa kita gunakan untuk produktivitas diri kita, orang lain, dan juga bangsa ini. Besok kita akan bicara soal bangsa ini. Ya. Baik, terima kasih Bung Jainal untuk waktu Anda di pagi hari ini, dan tentunya kita berharap apa yang kita perbincangkan, diskusikan pagi ini bermanfaat bagi profesional muda ya. Amin. Dan baik profesional muda, demikian tadi Mutiara Pagi yang merupakan hasil kerjasama Trijaya Network dengan Institut Kemandirian. Jangan lupa Mutiara Pagi ini selalu hadir setiap pagi hari dari jam 5 lewat 5 menit sampai dengan jam 5 lewat 30 menit. Saya Harigi Amru mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mutiara Pagi The Power of Life dipersembahkan oleh Trijaya FM dan Institut Kemandirian Jakarta. Kirimkan saran dan kritik Anda melalui SMS. Ketik subuh, spasi nama, spasi kritik dan saran Anda. Kirimkan ke 0812 111 1046.